Saya ke Bung Sulaiman Karim terlebih dahulu. Bung, seperti apa persiapan PSM Makassar untuk mengikuti dua kompetisi yang akan datang? Iya, terima kasih. Kalau kita berbicara persiapan, hari ini adalah hari ke-7 kalau saya tidak salah. Ya. Tim berlatih sejak kedatangan pelatih Bernardo Tavares dan asistennya. Selama 7 hari itu juga pelatih sudah banyak catatan dan sudah melihat potensi-potensi pemain yang sekarang ada di tim, baik yang itu pemain yang memang bertahan sejak musim lalu, kemudian pemain yang sementara proses trial, dan pemain yang memang sudah kita datangkan dengan status pemain baru. Oh, jadi sekarang pada masa-masa latihan, Bung, Iya, ya? betul ya. Baik, persiapan PSM Makassar ini kurang lebih 1,5 bulan lagi untuk mengikuti kompetisi. Seperti apa latihan-latihannya, Bung? Mungkin yang dimaksud oleh Bung Faisal Morikar, bagaimana membentuk karakter tim. Oke. Jadi kalau betul yang dikatakan bahwa untuk membentuk karakter tim itu memang tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi dengan komposisi pemain yang ada seperti sekarang, bagaimana kita menuntut prestasi dari pelatih atau tim, ya memang tidak instan, kita butuh waktu. Nah, kita sedang menuju ke arah situ. Jadi kita sedang menuju ke arah situ, ya tentunya sekarang kita sedang mempersiapkan diri. Kalau saya tidak salah hitung, waktu kita masih ada 1 bulan lebih, karena kita akan bertanding pertandingan pertama di AFC tanggal 24 Juli. 24 Juli. Ya, jadi sekarang sudah pertengahan Mei ya. Iya, betul. Ya, kita masih punya waktu. Mudah-mudahan kita masih punya waktu banyak, dan ya memang kalau kita melihat squad yang sekarang, kita memang belum bisa untuk menilai bagaimana kedalaman tim. Ya. Kita belum bisa berbicara bagaimana kedalaman tim atau bagaimana squad kita sekarang, karena perjalanan tim ini masih dinamis, masih ada pemain yang akan datang dan juga masih ada pemain yang akan pergi. Kalau bisa saya update sekarang, mungkin sekitar ada 26 pemain yang statusnya sudah, itu terbagi 4 kategori ya. Ada yang sudah sign, artinya sudah deal dengan kita untuk mengaruhi musim depan. Ada pemain yang kita pertahankan dari musim lalu, ya tadi ada disebut Arfan, Pluim, kemudian masih ada Rashid Bakri ya, dan yang lain-lain. Kemudian ada pemain yang sementara proses trial, jadi kita mau lihat dulu bagaimana potensinya, dan ada pemain yang baru yang kita datangkan. Kalau untuk pemain baru yang kita datangkan, saya bisa update mungkin sekitar ada 6 orang yang akan datang. Yang baru pemain baru kita musim ini. Oke, baik. Bung Faisal tadi mengatakan bahwa untuk pembentukan karakter sendiri kurang lebih kita membutuhkan 6 bulan lamanya. Nah, kira-kira pembentukan karakter ini berpengaruh tidak pada saat nanti dalam pertandingan? Iya, kalau saya sih pengaruh ada, tapi pengaruhnya ada berapa persen lah. Ya, kita mau 100%, ya paling kita bagi saja, bagi 2 lah. Ya, karena tidak memudah, karena kita ini kan pelatih juga kan baru datang dari Makassar, karakter Makassar kan dia belum tahu bagaimana, makanya dia didatangkan duluan. Makanya manajemen ini termasuk bagus, dia datangkan dulu pelatih baru pemain. Dulu terbalik ya Om Sule ya, dulu pemain datang baru pelatih. Ini Pak Api, saya cukup bagus karena dia datangkan duluan dulu pelatih baru pemain. Jadi pelatih bebas memilih yang mana dia mau pakai untuk squad untuk PSM, karena 2 ada event ya. Iya. Nah, ini yang berat, ini 2 event. Kalau untuk masalah Champion Asia dibilang Om Sule, itu kan tinggal 1 bulan lagi ya, 1,5 bulan. Kalau untuk ke Liga masih ada lah, masih bisa. Ini kan diutamakan jalan 2-2. Kalau kita sih yang mana kita mau ambil, kalau bisa 2-2, tapi sulit. Ada 2 pilihan kan. Iya. Antara Liga 1, kan yang bergensi ini kalau saya lihat Liga 1. Liga 1 dibanding Ya, daripada Champion Asia Om Sule ya. Karena kalau Liga 1 kan ada degradasinya. Iya. Nah, kalau untuk Champion Asia kan masih ada tahun lalu, kalau kita juara lagi masih ada. Yang kalau Liga 1 ini yang beratnya ini karena 3 pendatang baru ini semua sudah siap-siap semua. Iya. Ya, termasuk apa semua. Itulah. Mudah-mudahan PSM dengan skuad yang baru ini, mari kita mendukung saja lah. Saya sebagai mantan pemain, kita mau lihat yang terbaik lah untuk PSM. Bung Faisal, sebagai Anda mantan pemain dan juga pengamat saat ini, apakah PSM Makassar ini sudah sesuai harapan atau seperti apa, Bung?
Ya kalau kita bilang harapan, kebetulan dia kemarin kita bersyukur lah. Kemarin kita tidak degradasi ya. Iya. Itu bersyukur sekali, Pak Api juga bersyukur. Karena kalau kita degradasi ya kita susah lagi dari bawah lagi, dari nol lagi. Makanya bagaimana caranya sekarang ini untuk menghadapi Liga 1 tahun 2022. Mungkin Bang Sulit sudah tahu apa yang dikerja sama manajemen. Kita kan tidak bisa ikut campur. Masalah apa? Kita ini kan hanya pengamat. Iya. Kita mau lihat, kita kasih masukan saja bagaimana dengan pemain, dengan materi, bagaimana. Itu kan tanggung jawabnya pelatih sekarang. Karena Pak Api sudah tunjuk pelatih dari luar. Ya mungkinlah pelatih sudah tahu apa tugasnya nanti dengan pemain, dengan materi pemain muda ini dibantu dengan asing nanti, insya Allah lah kedepannya lebih bagus lagi. Iya, jadi intinya sudah sesuai harapan, Bung, atau masih perlu diperbaiki atau seperti apa? Ya kalau masih bilang harapan belum ya, kita mengikuti kemarin kompetisi kemarin kita di peringkat ke-14 boleh ya, 14 ya. Nah, mudah-mudahan berarti harapan kita harus perbaiki Pak, lebih bagus lagi lah. Bang Sulaiman, seperti apa untuk proses rekrutmen pemain ini? Ini di era sepak bola profesional seperti ini, apalagi sudah mengarah ke industri hiburan, memang proses rekrutmen pemain itu pasti berbeda antara sekarang dengan dulu ya. Mungkin Bung Faisal tahu, mungkin dulu kalau zamannya era perserikatan, orang Makassar yang mainnya di Makassar, ya orang Surabaya yang mainnya di Persebaya misalnya seperti itu, orang Jakarta yang mainnya di Persija, atau orang Jawa Barat mainnya di Persib Bandung misalnya. Tapi sekarang di era industri modern sekarang, sepak bola modern ya, jadi semua bisa datang. Ya, semua bisa datang. Klub juga tentu mencari pemain yang terbaik. Tapi di PSM Makassar sendiri kita masih berupaya untuk mempertahankan pemain-pemain lokal, terutama pemain-pemain yang berasal dari Sulawesi Selatan. Apalagi sepertinya kita dengan pelatih ini sevisi, pelatih Bernardo Tavares itu kemarin dia sempat mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak butuh pemain asing yang jago-jago amat atau yang hebat-hebat amat. Justru dia menginginkan pemain yang menjadi kunci tim di musim ini adalah pemain-pemain lokal, karena mereka lah yang punya hati, mereka lah yang tahu bagaimana kondisi tim, dan mereka lah yang nanti akan tampil di depan publik. Oke, baik, luar biasa. Nah, Bang Sulaiman, untuk rekrutmen pemain asingnya seperti apa? Itu kebetulan memang di musim ini kita memberikan kewenangan penuh kepada tim pelatih untuk mencari. Ya memang kalau sebelum-sebelumnya pelatih memang datangnya belakangan, kemudian maksud saya pemain datang duluan, kemudian pelatih, karena memang ya ada beberapa kendala kemarin yang sempat kita hadapi. Untuk musim ini pelatih sudah kita datangkan duluan, kemudian sepenuhnya proses perekrutan pemain, terutama pemain asing, itu diserahkan kepada pelatih, dan pelatih sudah punya beberapa kandidat yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan karakter tim yang mau dia bentuk. Tapi untuk sekarang memang pelatih belum bisa menyebutkan namanya, karena memang masih ada kaidah-kaidah atau ada hal-hal yang harus kita jaga dulu. Misalnya pemain yang bersangkutan memang masih ada terikat kontrak dengan klubnya sekarang. Setelah nanti kontraknya berakhir dengan klubnya sekarang, kemudian dia akan ke PSM Makassar. Oke, boleh bocoran sedikit, Bung? Apa dari negara-negara mana saja? Tidak boleh dibocorkan. Tidak boleh dibocorkan. Baik. Kita masih menunggu berarti untuk pelatih mengumumkan siapa pemain-pemain asing yang nantinya akan membantu PSM Makassar untuk di 2 kompetisi selanjutnya. Bung Faisal, saat ini bagaimana menurut Anda atau pandangan Anda terkait latihan-latihan yang saat ini dilakukan oleh PSM Makassar? Apakah ini sudah cukup bisa membantu untuk 2 kompetisi selanjutnya atau seperti apa? Ya, ini kan baru dibilang Om Sule baru 7 hari ya. Mulai latihan kita belum bisa pastikan instan belum. Itu kan yang tahu pelatih, Mbak. Dia sudah bisa lihat apa dibilang Om Sule, dia mau pakai pemain yang tidak butuh pemain asing, yang dia butuh karakter Makassar, karena dia yang tahu daerahnya sendiri. Saya juga ini pelatih, saya sependapat sama pelatih, karena dia bilang dia yang tahu daerahnya sendiri, dia yang kasih semangat. Yang lain-lain kalau kita memakai semua orang luar, berarti tidak ada yang bilang sirik napace ya. Jadi saya pendapat sama pelatih ini bagus, misinya bagus.
Dia utamakan kita pemain lokal yang punya karakter yang dia mau. Ya, apa dibilang tadi Musulia, dia tidak butuh pemain asing yang bagus. Yang penting kalau saya lihat dengan latihan ini pelatih, saya lihat dia kerja keras, dia utamakan fisik kalau saya lihat ini. Dia nanti memakai, karena saya lihat karakternya di tim-tim lain itu dia pakai fisiknya yang harus bagus saya lihat. Karena dia main keras kayak Liga Inggris kalau saya lihat. Oke, baik. Bung Faisal, Anda melihat atau mengamati performa PSM sekarang untuk di kompetisi berikutnya. Kemudian apa kira-kira yang perlu diperbaiki, Bung? Baik itu tekniknya atau apanya? Dan Kalau masalah perbaikan baik mau teknik mau moral, yang penting itu sekarang itu kita utamakan dulu mental dulu. Mental dulu Karena pertama. sekarang ini kalau Liga 1 kan sudah ada aturan kandang-kandang ya. Iya. Dulu hanya disatukan, tidak ada penonton, sekarang sudah ada penonton. Jadi itu agak beratnya itu mentalnya, kalau mentalnya anak-anak tidak kuat, susah kita. Oke, jadi Iya. justru bukan tekniknya, Bung ya? Ya, tapi mental dulu utama, mental Mbak. dulu. Mental dulu, kalau teknik bagus di antara tiga ini, fisik bagus, teknik bagus, kalau tidak ada mental, habis semua ini dua ini. Oke. Kita main bola itu utama mental dulu. Saya ke Bung Sulaiman. Bung Sulaiman, tadi kita sudah membahas bahwa ada mungkin untuk pemain-pemain asing belum bisa dibocorkan, namun akan ada. Seperti apa syarat-syarat untuk pemain-pemain asing ini supaya bisa bergabung di PSM? Oke, saya mungkin mau menambahkan dulu yang tadi Bung Faisal Marikar sampaikan bahwa untuk persiapan tim yang kurang lebih 1,5 bulan Ya. untuk menuju Liga Indonesia atau AFC ini, mungkin saya mau mengatakan bahwa ya idealnya memang 1,5 bulan itu cukup ideal, karena Oke. kita lihat juga tidak banyak tim yang jauh-jauh hari latihan atau mungkin mengambil tenggat waktu 3 bulan atau 2 bulan sebelum Liga. Kayak saya Makassar 7 hari lalu sudah mulai. Persib Bandung kalau tidak salah hari ini baru mulai latihan ya. Oke. Jadi mayoritas ritmenya tim itu sama. Ketika mau berkompetisi 1 bulan atau 1,5 bulan sebelumnya baru mereka menggelar latihan. Itu kenapa? Karena memang mayoritas klub-klub sepak bola Indonesia ini mengontrak pemain itu durasinya tidak panjang. Betul. Ya hanya 1 musim ya begitu ya. Iya. Bung Faisal ya paling lama 3 musim atau Iya, 2 musim. betul. Jadi dengan pertimbangan seperti itu, kebanyakan pemain yang sudah putus kontrak kemudian baru kita perpanjang kontraknya. Kalau kita mengambil latihan awal-awal misalnya 2 bulan atau 3 bulan sebelum Liga, artinya ada waktu 3 bulan kita mengontrak dia, kemudian Oh iya. musim baru berjalan. Rata-rata mayoritas sepak bola Indonesia seperti itu. 1 bulan sebelum kompetisi baru kemudian mengikat kontrak pemain dan latihan digelar. Oke, baik. Jadi pandangan berbeda yang disampaikan oleh Bung Sulaiman ya? Ya, sekarang menyangkut yang pemain asing tadi, Iya. dikatakan bahwa sebenarnya pemain asing yang bagaimana yang mau dicari oleh Iya. PSM Makassar. Tentu semua sepakat, tim sepakat kita mencari pemain asing yang bisa mengangkat performa tim. Ya. Oke. Jadi kalau bisa pemain asing itu yang meningkatkan kualitas pemain lokal yang ada di tim. Ya, memang seperti itu kebijakan sepak bola Indonesia, Liga Indonesia yang memperbolehkan untuk merekrut pemain asing, ya memang kita harus merekrut pemain asing yang berkualitas ya, Betul. yang bisa mengangkat performa tim, yang bisa membantu mengangkat kualitas pemain lokal. Jangan sampai pemain asingnya malah justru kalah kualitas sama pemain lokal, atau justru pemain lokal yang mengangkat kualitas pemain asing, karena kan pasti mayoritas pemain asing itu gajinya lebih tinggi daripada pemain lokal. Nah tentu kita mencari pemain asing yang seperti itu, yang bisa mengangkat performa tim, yang bisa mengangkat kualitas tim. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau bisa membantu mengangkat kualitas pemain lokal lainnya, pemain muda misalnya. Tadi kita sudah membahas bahwa ada mungkin untuk pemain-pemain asing belum bisa dibocorkan, namun akan ada. Seperti apa syarat-syarat untuk pemain-pemain asing ini supaya bisa bergabung di PSM? Oke, saya mungkin mau menambahkan dulu yang tadi Bung Faisal Marikar sampaikan bahwa untuk persiapan tim yang kurang lebih 1,5 bulan Ya. untuk menuju Liga Indonesia atau AFC ini, mungkin saya mau mengatakan bahwa ya idealnya memang 1,5 bulan itu cukup ideal, karena Oke. kita lihat juga tidak banyak tim yang jauh-jauh hari latihan atau mungkin mengambil tenggat waktu 3 bulan atau 2 bulan sebelum Liga. Kayak saya Makassar 7 hari lalu sudah mulai. Persib Bandung kalau tidak salah hari ini baru mulai latihan ya. Oke. Jadi mayoritas ritmenya tim itu sama. Ketika mau berkompetisi 1 bulan atau 1,5 bulan sebelumnya baru mereka menggelar latihan. Itu kenapa? Karena memang mayoritas klub-klub sepak bola Indonesia ini
mengontrak pemain itu durasinya tidak panjang. Betul. Ya hanya 1 musim ya begitu ya. Iya. Bung Faisal ya paling lama 3 musim atau Iya, 2 musim. betul. Jadi dengan pertimbangan seperti itu, kebanyakan pemain yang sudah putus kontrak kemudian baru kita perpanjang kontraknya. Kalau kita mengambil latihan awal-awal misalnya 2 bulan atau 3 bulan sebelum liga, artinya ada waktu 3 bulan kita mengontrak dia, kemudian Oh iya, musim baru berjalan. Rata-rata mayoritas sepak bola Indonesia seperti itu. 1 bulan sebelum kompetisi baru kemudian mengikat kontrak pemain dan latihan digelar. Oke, Seperti itu. baik. Jadi pandangan berbeda yang disampaikan oleh Bung Sulaiman ya. Ya, sekarang menyangkut yang pemain asing tadi, Iya. dikatakan bahwa sebenarnya pemain asing yang bagaimana yang mau dicari oleh Iya. PSM Makassar. Tentu semua sepakat, tim sepakat kita mencari pemain asing yang bisa mengangkat performa tim. Ya. Oke. Jadi kalau bisa pemain asing itu yang meningkatkan kualitas pemain lokal yang ada di tim. Ya, memang seperti itu kebijakan sepak bola Indonesia, Liga Indonesia yang memperbolehkan untuk merekrut pemain asing, ya memang kita harus merekrut pemain asing yang berkualitas ya, Betul. yang bisa mengangkat performa tim, yang bisa membantu mengangkat kualitas pemain lokal. Jangan sampai pemain asingnya malah justru kalah kualitas sama pemain lokal, atau justru pemain lokal yang mengangkat kualitas pemain asing, karena kan pasti mayoritas pemain asing itu gajinya lebih tinggi daripada pemain lokal. Nah tentu kita mencari pemain asing yang seperti itu, yang bisa mengangkat performa tim, yang bisa mengangkat kualitas tim. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau bisa membantu mengangkat kualitas pemain-pemain lokal lainnya, pemain muda misalnya. Oke, bagaimana terkait strateginya, Bung? Apakah digenjot atau seperti apa? Ya pasti kalau kita berbicara strateginya mau bagaimana, digenjot atau tidak, kita berbicara target dulu kan. Iya. Kita berbicara target karena setiap tim pasti targetnya itu menang. Iya, Ya betul. begitu ya Bung Iya. Faisal ya. Betul. Jadi klub sepak bola, pelatih, klub Iya. sepak bola kalau bertanding dalam setiap pertandingan tuh targetnya pertama menang. Ya, jangan sampai targetnya enggak apa-apa, enggak kalah ya. Iya. Enggak apa-apa, seri yang penting enggak kalah. Tidak. Targetnya harus menang dulu supaya kalau meleset dia paling jatuh-jatuhnya seri Iya. atau imbang ya. Kalau sekarang, kalau tadi dikatakan sekarang ini kita genjot, ya memang sekarang persiapan tim sedang digenjot. Apalagi betul tadi dikatakan oleh Bung Faisal, fisik pemain kita masih harus banyak digenjot. Ya memang itu bukan hanya PSM Makassar saja. Hampir problem Iya. atau masalah dari Liga Indonesia, klub-klub iya. Indonesia, pemainnya begitu. Di awal musim selalu performanya tuh terutama endurance atau stamina itu selalu jeblok. Jadi Oke. PR pertama pelatih selalu itu, menggenjot fisik. Oke, baik. Terkait untuk rekrutmen sendiri, ini kan belum rampung semuanya, Bung ya. Kapan Iya. rekrutmen itu rampung? Ini kan mengingat tidak lama lagi. Iya, rekrutmen pemain itu bahkan di klub-klub sepak bola Indonesia itu sehari sebelum pendaftaran kita terkadang masih bisa rekrut pemain. Oke, baik. Terkadang kita masih bisa mengambil pemain begitu. Jadi kita tidak bisa katakan waktu definitifnya kapan kita merekrut pemain. Seperti saya bilang tadi, bahkan ketika liga mau pendaftaran pemain sudah mau tutup, itu masih bisa kita merekrut pemain. Misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, ada pemain kita yang sudah kita rekrut ternyata cedera, Betul. ya diprediksi dia tidak bisa main selama sekian bulan. Daripada kita rugi mengontrak pemain yang tidak bisa main, kenapa kita tidak ambil saja pemain yang siap main? Oke, saya ke Bung Faisal. Ini kan belum ditentukan kapan batas akhir untuk rekrutmen pemain ini. Nah, apakah itu juga cukup berpengaruh, Bung Faisal, pada saat kompetisi? Kalau saya masalah pengaruh enggak, rata-rata itu Liga 1 Mbak, dia mencari betul-betul apa yang kekurangan di timnya. Oh, oke. Dia akan benahi di situ, kita kembalikan ke pelatih. Ini kan pelatih baru datang 7 hari ya. Karakter dia melihat apa yang kekurangan di PC. Mungkin ada masukan juga dari Bung Sule selama kompetisi kemarin Liga 1 2001. Kita kan kurang di gol striker ya. Nah, itu mungkin PR untuk Om Sule juga semua pemain. Bagaimana kita kan kemarin yang striker hanya berapa aja yang cetak bola ya. Kalau tidak salah baru 6 ya yang cetak kemarin striker. Mungkin manajemen Sule bekerja bagaimana, kita mengharapkan ada goal getter yang bagus.